Ibarat kita persiapan Mi'raj naik ke langit 7. Siap nggih? Anda siap semua Mi'raj bersama saya naik ke langit 7? Nah, sebelum kita Mi'raj naik ke langit 7, mari kita pahami dulu apa itu syariat. Ini versinya Allah, bukan syariat versi manusia. Syariat adalah seluruh pergerakan yang ada di tubuh ini. Syariat adalah seluruh pergerakan apa yang kita lihat, itulah syariat. Itu syariat. Syariatullah, bukan syariatnya makhluk. Bila tak ada Allah, ya tak ada makhluk. Bila tak ada Allah, ya tidak ada syariat. Apa yang kita lihat ini ada lampu, ada HP, ada vape, ada kopi, dan sebagainya. Ini semuanya syariat. Sebenarnya syariat ini tidak ada. Sebenarnya syariat ini tidak wujud. Kenapa kok syariat ini kelihatan? Karena syariat semuanya ini diwujudkan oleh toreko. Kalau tidak ada toreko, ya tidak ada syariat. Apa sih toreko itu? Sifat dari penglihatan mata ini menuju ke vape. Dari mata menuju ke kopi. Dari mata menuju ke Anda. Dari mata menuju ke HP. Dari mata menuju ke gunung. Dari mata menuju ke langit. Dari mata menuju ke bintang. Dari mata menuju ke lautan dan sebagainya. Itulah toreko. Perjalanan. Bila tak ada toreko, ya tidak ada syariat. Ayo, lebih utama mana antara syariat dan toreko? Ayo dijawab di kolom komentar. Lebih utama, lebih afdol mana antara syariat dan toreko? Bila tidak ada toreko, tidak ada syariat. Bila tak ada sifat penglihatan yang menghantar, maka tak akan pernah wujud syariat ini, tidak ada. Itulah saya katakan sejatinya syariat itu tidak wujud. Wujudnya syariat karena diwujudkan toreko. Afdal toreko, alhamdulillah Anda sudah memahami. Jadi sebenarnya diri kita ini tidak ada. Baru kita percaya, ternyata yang ada hanya yang menciptakan syariat. Bukan syariatnya yang ada. Bukan gunungnya yang ada, bukan langitnya yang ada. Sebenarnya gunung itu namanya Allah, langit namanya Allah. Ini semuanya namanya Allah. Kenapa? Karena dengan Allah lah banyak nama-nama itu. Karena kita tidak bisa mengembalikan nama-nama itu kepada Allah, ya kita bingung mencari Allah. Sudah paham antara syariat dan toreko? Jadi segala sesuatu pergerakan yang ada di alam semesta ini, inilah syariatnya. Tapi syariat ini sebenarnya tidak ada, tidak wujud bila tanpa toreko, penglihatan kita. Kita tahu orang itu berbuat maksiat, syariatnya maksiat. Tapi hakikat torekohnya, bila tak ada toreko yang bisa menghantar pandangan ini kepada orang yang berbuat maksiat, maka maksiat itu takkan pernah wujud. Jadi wujudnya segala apapun yang kita lihat karena ada sifat penglihatan. Inilah torekoh itu. Nah, tarekah lebih penting daripada syariat. Kenapa? Tanpa torekoh syariat tidak ada. Dengan torekoh syariat ada. Jadi syariat bermakmum kepada torekoh. Torekoh menjadi imamnya, syariat menjadi makmumnya. Ikut saja apa kata tarekah. Paham ya? Jadi syariat toreko sudah kita pahami. Jadi tidak usah belajar syariat toreko yang di luar sana. Butuh puluhan tahun. Maknanya ya tetap belajar secara syariat. Tapi jangan dipertuhankan semua itu. Masukkan ke dalam dirimu. Tetap beraktivitas. Tapi jangan kau pertuhankan aktivitas-aktivitasmu. Qalbun mukminin baitullah. Tempatkanlah Allah sebagai penguasa dirimu. Paham dari syariat ke torekoh? Paham ya? Kalau yang belum paham silakan bertanya. Yang belum paham.
antara syariat dan toreko. Sebenarnya syariat itu tidak ada. Kenapa? Tanpa toreko kita takkan pernah bisa menyaksikan segala sesuatu. Tanpa penglihatan maka takkan wujud segala sesuatu. Oh, berarti segala yang wujud ini karena ada penglihatanku. Berarti semuanya hanyalah aku. Kalau tanpa aku ya tidak ada semua ini. Berarti semua ini kan alamku. Inilah yang dimaksud. Sebenarnya alam yang di luar itu filmnya ada di dalam. Kalau tidak ada filmnya ya tidak akan ada alam ini. Karena alam semesta ini hanyalah alam bohongan. Wujud-wujud bohongan. Sebenarnya tidak wujud. Paham ya? Setelah toreko sifat penglihatan adalah menuju toreko sebenarnya pun juga tidak ada. Hakikatnya torekoh pun juga tidak ada. Sifat penglihatan ini pun juga tidak ada tanpa hakikat. Siapakah hakikat itu? Hakikat itu adalah badan kita ini loh hakikatnya. Tanpa badan ini maka tak akan ada penglihatan, tak akan ada pendengaran, tak akan ada perasaan. Dengan adanya hakikat badan inilah maka muncullah toreko, muncullah syariat. Berarti seluruh syariat itu kan milik kita. Kita melihat orang kaya, oh kaya milikku. Melihat orang miskin, oh miskin milikku. Semua yang ada, yang sudah tertata di alam semesta ini semuanya milikku. Jadi akhirnya kita enjoy saja. Kenapa? Semuanya sudah milikku. Orang kaya sebanyak apapun uangnya, dunia ya tetap tinggal di dunia, tidak akan dibawa kemana-mana. Manusianya dari telanjang kembali ya ke telanjang. Dari tanah ya kembali ke tanah. Dunia yang sudah diupayakannya, dunia yang sudah dicari-carinya, yang sudah diperjuangkannya, ya tetap tinggal di dunia. Salah sendiri kita ditipu oleh dunia. Kita ditipu oleh diri kita sendiri untuk mencari dunia. Jadi hakikatnya itu yang melahirkan toreko. Dari hakikat, dari badan ini maka terlahirlah toreko, sifat penglihatan, sifat pendengaran. Dengan toreko maka terlahirlah syariat. Terlahirlah kewujudan alam semesta ini. Inilah syariat, toreko, hakikat simpel menurut Allah. Tidak butuh puluhan tahun. Hanya beberapa menit saja selesai. Jadi inilah ilmu lipat bumi, melipat segala sesuatu. Agar apa? Agar tahu rahasia segala sesuatu ini. Sampai hakikat, sampai badan ini tahu. Sudah paham Kang Mas? Sampai hakikat badan ini yang bisa melahirkan toreko, yang bisa melahirkan syariat, sudah paham? Yang belum paham siapa, apa yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, paham ya, paham, alhamdulillah. Sampai toreko dan hakikat. Hakikat pun itu sebenarnya tidak ada. Tubuh ini pun sebenarnya tidak ada. Bila tanpa uripe Allah. Hakikat toreko syariat pun itu tidak ada tanpa makrifat. Apa makrifat itu? Makrifatullah, ya uripe Allah. Inilah yang melahirkan badan. Uripe Allah inilah yang melahirkan toreko. Uripe Allah inilah yang melahirkan syariat. Ayo, kata siapa? Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Kalau sudah begini bagaimana? Katanya Allah tidak melahirkan dan Allah pun tidak dilahirkan. Kalau begini, apa yang mau dikata? Sementara hakikatnya Allah yang melahirkan, ma'rifatullah yang melahirkan hakikatullah. Hakikatullah melahirkan torekotullah. Torekotullah yang melahirkan syariatullah. Semuanya ini ya syariatnya Allah.
Jadi apapun nama-nama yang ada di alam semesta ini sejatinya ya kembali kepada Allah. Namanya Allah.